Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Sebelum kita lanjut ke materinya, terlebih dahulu saya mau bertanya, anak-anak tahu maksud dari gambar berikut? Ya, betul sekali, ini adalah gambar seorang hakim. Nah, hubungannya apa sih hakim dengan Asmaul Husna? Nah, jadi seorang hakim ketika mengambil keputusan itu harus secara bijaksana, secara adil. Ini sesuai dengan nilai-nilai mulia Asmaul Husna, yaitu Al-Hakim. Nah, untuk mengetahui nilai-nilai mulia, nilai-nilai keteladanan Asmaul Husna, kita pelajari materinya berikut. Yang pertama adalah Ar-Razzaq. Anak-anak tahu artinya Ar-Razzaq? Ar-Razzaq artinya Maha Memberi rizki. Lalu nilai-nilai mulia atau nilai-nilai keteladanan yang harus kita ambil dari Asmaul Husna Ar-Razzaq ini apa? Nah, Ar-Razzaq ini kan memberi rizki. Allah yang memberi rizki kepada kita. Maka kita harus bersyukur. Bentuk bersyukurnya bagaimana? Yaitu yang pertama adalah berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Karena kita tidak mungkin hanya berharap kepada Allah untuk mendapatkan rezeki. Karena Allah memberikan rezeki kepada hambanya setelah melihat perjuangan seorang hamba. Untuk itu kita harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, setelah kita mendapatkan rezeki, apa yang kita lakukan? Kita harus memanfaatkan rezeki yang kita miliki ke jalan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara zakat, infak, sedekah, memberikan kepada yang membutuhkan. Karena apa? Karena rezeki yang kita miliki ini sebagian milik orang lain. Nah, Asmaul Husna yang kedua ada Al-Malik. Al-Malik artinya Maharaja atau penguasa. Nah, nilai-nilai mulia atau keteladanan yang bisa kita ambil dari Al-Malik apa saja? Misalnya kita menjadi seorang pemimpin, menjadi presiden, DPR, bupati atau wali kota. Kita harus menjadi pemimpin yang adil bagi rakyat. Kalau kita tidak bisa menjadi presiden bagaimana? Nggak bisa jadi bupati bagaimana? Ya, kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri karena kita adalah khalifah bagi diri kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan nafsu kita. Nah, kemudian Asmaul Husna yang ketiga ada Al-Hasib. Secara bahasa Al-Hasib ini berarti menghitung. Allah yang maha menghitung, Allah yang memberi kecukupan kepada kita, kepada manusia dan makhluk-makhluknya. Nah, bagaimana sih cara meneladani Asmaul Husna Al-Hasib? Yang pertama, yaitu kita tenang dan tentram bersama Allah. Karena Allah yang memberi kecukupan kepada kita. Allah yang menghitung kemampuan kita. Kalau kita mampunya 5, Allah tidak mungkin kasih 10. Pasti Allah memberinya 5. Yang kedua, melakukan amal soleh semata-mata karena Allah. Nah, ini perlu kita ingat, kenapa kita harus melakukan amal soleh? Karena nanti di akhirat Allah juga menghitung amal-amal kita. Untuk itu, kita harus pintar-pintar melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri untuk apa? Untuk melihat amal kita sejauh mana, sudah melakukan amal baik atau belum. Karena kita nanti dihisab oleh Allah, dihitung amal-amal kita oleh Allah. Yang berikutnya, yang keempat, ada Asmaul Husna Al-Hadi. Al-Hadi ini berarti maha memberi petunjuk. Allah lah
yang memberi petunjuk kepada manusia. Untuk itu, cara meneladani sifat atau asma Allah Al-Hadi ini, yaitu kita harus meyakini bahwa Allah memberi petunjuk kepada kita itu banyak sekali. Jadi kita tidak mungkin tersesat jika kita selalu bersama Allah. Lalu apalagi nilai keteladanannya? Nah, salah satunya itu ketika kita memberi petunjuk kepada orang lain itu harus dengan benar. Ada teman yang lagi kesusahan, yang lagi nggak tahu pelajarannya, kita harus bantu. Nah, ini sesuai dengan sifat Allah Al-Hadi. Asmaul Husna yang berikutnya ada Al-Khaliq. Al-Khaliq ini berarti Maha Pencipta. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, seluruh makhluk semuanya diciptakan oleh Allah. Lalu bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Khaliq? Kita menyadari bahwa diri kita itu kecil. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya makhluk. Kita yang diciptakan, jangan sombong jadi manusia. Nah, untuk itu kita tidak boleh memiliki sifat takabur. Tidak boleh merasa diri kita itu paling benar, paling hebat. Karena kita cuma makhluk biasa yang diciptakan oleh Allah. Nah, Asmaul Husna berikutnya ada Al-Hakim. Tadi sudah saya jelaskan di depan ya sedikit. Al-Hakim yang berarti Maha Bijaksana. Ketika menjadi seorang hakim, kita harus memutuskan perkara dengan bijaksana, dengan adil. Gak cuma sebagai hakim, kita juga misalnya ada teman yang bertengkar, kita lerai dengan adil, seadil-adilnya. Kemudian apalagi ketika kita mendapatkan masalah, kita harus menyelesaikannya dengan adil juga, dengan bijaksana, dan masih banyak lagi. Nah, itu saja materi yang sudah saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak sekali ya nilai-nilai keteladanan yang dapat kita ambil dari 99 Asmaul Husna. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.